Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kriswanti dengan NIM 24044411685. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang desain jaringan yang saya buat. Di sini saya menggunakan topologi star. Apa sih itu topologi star? Topologi star adalah jenis konfigurasi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung ke sebuah perangkat pusat yang biasa disebut dengan switch. Adapun juga kelebihan dan kelemahan pada topologi star. Yang pertama itu kelebihannya yaitu mudah dirancang, dipasang, dan dikelola karena semua perangkat terhubung langsung ke pusat kontrolnya. Yang kedua itu memiliki fleksibilitas tinggi sehingga penambahan atau pengurangan perangkat tidak mengganggu arus informasi jaringan. Yang ketiga, memudahkan deteksi dan isolasi masalah karena gangguan pada satu perangkat tidak mempengaruhi perangkat lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, ketergantungan besar pada pusat kontrol. Jika hub atau switch pusat rusak, maka seluruh jaringan terdampak. Yang kedua itu penggunaan kabel sangat boros karena setiap perangkat harus terkoneksi langsung ke pusatnya. Yang ketiga itu biaya instalasi awal itu relatif tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan perangkat pusat dengan spesifikasi yang tinggi. Di sini saya juga menggunakan media transmisi. Di sini saya menggunakan kabel straight. Adapun juga kelebihan dalam kabel straight yaitu yang pertama, kabel straight mudah digunakan dan kompatibel dengan sebagian besar perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan hub. Yang kedua, harga kabel straight relatif murah dan instalasinya mudah sehingga cocok untuk berbagai skala jaringan dari rumahan hingga perkantoran. Yang ketiga, itu cocok untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti komputer ke switch, switch ke router, atau komputer ke modem LAN. Sedangkan kekurangannya yaitu kabel straight tidak bisa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama jenisnya secara langsung. Misalnya tuh kayak komputer ke komputer tanpa switch atau router, karena membutuhkan fungsi pengiriman dan penerimaan data yang berlawanan. Yang kedua, kecepatan transmisi data kabel UTP cenderung lebih lambat dibanding jenis kabel lain seperti fiber optik. Yang ketiga, kabel bisa mudah disadap jika tidak dilindungi dengan baik dan memerlukan perangkat tambahan seperti pipa untuk instalasi yang rapi dan aman. Nah, kemudian di sini ada IP address. Di sini saya menggunakan IP statik dengan pola 192.168.1.x. Adapun kelebihannya juga yaitu yang pertama, kelebihan IP statik tidak bisa berubah sehingga perangkat mudah dikenali dan ditemukan di jaringan dan mempermudah akses jarak jauh dan pengelolaan perangkat seperti server atau router. Sedangkan kekurangannya yaitu konfigurasi dilakukan manual sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih rumit. Yang kedua, risiko konflik IP lebih besar jika ada kesalahan dalam penetapan alamat IP. Yang ketiga, fleksibel dibanding IP dinamis yang otomatis berubah dan menyesuaikan. Itulah tadi penjelasan tentang desain jaringan yang saya buat. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.